Presiden Prabowo Subianto menegur Gubernur Bali soal sampah. Prabowo meminta seluruh elemen masyarakat untuk kerjasama atasi sampah. Ini Pantai Bali, bagaimana turis mau datang ke situ lihat sampah? Gubernur, Bupati, SMA, SMP, SD, di bawah kendali saudara. Apa susahnya sih? Entah hari Sabtu, hari Jumat, semua anak sekolah kumpul di pantai ini. Ini pantai kita, ini halaman kita. Ayo kita bersihkan rame-rame, korve. Apa salahnya kalau bupati dan gubernur tidak bisa saya perintah? Dandim, Danrem, saya perintahkan kau, ya. Pemirsa, kelangkaan BBM kembali terjadi di Sumatera Utara. Demi mendapatkan BBM, pengendara harus antre berjam-jam di SPBU. Sibolga bahkan warga rela antre meski pasokan BBM di SPBU masih kosong. Kelangkaan BBM kembali terjadi di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sejak 3 hari terakhir, ratusan kendaraan mengantri di sejumlah SPBU, sementara SPBU lain kehabisan stok BBM. Warga mengaku harus mengantri berjam-jam demi mendapatkan jatah BBM. Jam 10 tadi. Oh, ini udah jam 1, 3 jam ya Pak ya? Iya. Belum dapat juga Pak? Belum. Ini belum tentu dapat ini. Udah berapa lama nih Pak gitu Pak? Kalau saya ingat sudah 3 hari lah. 3 hari nih Pak ya Pak ya? Iya. Tahu Pak alasannya Pak? Kurang tahu juga. Kelangkaan BBM juga terjadi di kota Sibolga. Antrian kendaraan mengular panjang di sejumlah SPBU. Bahkan, banyak warga yang sudah mengantri sejak subuh demi mendapatkan BBM. Meski belum ada kepastian kapan pasukan BBM tiba, namun warga masih tetap bertahan di SPBU. Diduga kelangkaan BBM terjadi akibat keterlambatan pasokan. Dari Mandailing Natal dan Sibolga, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, Supriyadi Tanjung, iNews melaporkan. Pemirsa, fenomena lubang raksasa di Kabupaten Aceh Tengah semakin membesar dan berpotensi mengancam permukiman warga. Sejumlah warga yang tinggal di dekat lubang raksasa sudah dievakuasi. Fenomena lubang raksasa di Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah semakin meluas dan berpotensi mengancam area perkampungan warga. Lubang raksasa atau sinkhole ini merusak lahan pertanian dan perkebunan warga hingga merusak infrastruktur desa. Saat ini warga di 5 rumah yang berada dekat lokasi sudah dievakuasi ke tempat penampungan sementara. Longsoran yang terjadi di sekitar Kampung Pondok Bali yang satu ini seperti yang sudah kita saksikan sudah sampai ke kilometer buat jalan Pondok Bali ke arah ke Benua Meriah. Kemudian berdampak juga ke perkebunan masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Tengah menyatakan fenomena pergerakan longsoran tanah di wilayah Kampung Bah, Kecamatan Ketol itu terus membesar sejak pertama kali muncul di tahun 2000. Bahkan sempat terjadi relokasi tempat tinggal warga di Kampung Bah Serempah ke Kampung Serempah Baru di tahun 2013 dan 2014. Kita ke informasi lain, pemirsa, siap-siap ditilang kalau Anda masih bandel berkendara tanpa helm, bonceng 3 hingga lawan arus. Selama 2 pekan, pemirsa, polisi menggelar operasi keselamatan jaya di berbagai ruas jalan di Jakarta. Puluhan pengendara terobos lampu merah, tidak pakai helm dan tidak pakai plat nomor langsung diganjar tilang etle mobile dalam operasi keselamatan jaya di kawasan Halim Lama Jatinegara, Jakarta Timur. Digelar selama 14 hari mulai Senin kemarin, operasi ini menyasar pelanggaran terkait keselamatan berkendara. Di antaranya, pengendara lawan arah, pengendara di bawah umur, kecepatan tinggi, menggunakan handphone saat berkendara, dan pengendara dalam pengaruh alkohol.
Operasi juga menyasar pengendara yang tidak pakai helm SNI, sabuk pengaman, dan tidak menggunakan plat nomor, juga kendaraan berkenal pot brong. Sebelumnya, sejak 28 Januari hingga 11 Februari 2026, Polda Metro Jaya juga menggelar Operasi Pekat Jaya. Selama pekan pertama operasi, Polres Metro Jakarta Timur menggagalkan 5 indikasi tawuran dan mengamankan 27 orang, 20 diantaranya anak-anak. Juga menindak 1 kasus balap liar dan mengamankan 16 kendaraan. Selama 15 hari Operasi Pekat Jaya, ada 27 posko terpadu yang didirikan. Operasi ini bertujuan memberikan rasa aman menjelang bulan Ramadan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebagai upaya mencegah peredaran obat keras, petugas langsung turun ke lapangan untuk razia. Pada razia di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, petugas mengamankan ratusan butir obat keras dan juga menangkap pengedarnya. 5 pengedar obat keras eceran terjerat razia petugas di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku dirazia lantaran nekat menjual obat keras yang masuk kategori daftar G secara terang-terangan dan tanpa resep dokter. Sebanyak 900 butir obat daftar G disita petugas dari tangan pelaku. Obat-obatan keras sering disalahgunakan untuk menimbulkan efek memabukkan. Selain itu, ratusan butir obat keras yang dijual secara ilegal ini diduga obat palsu. Selanjutnya, petugas akan menelusuri produsen hingga pemasok obat-obatan kepada penjual. Sementara, kelima pedagang obat keras yang terjaring diminta untuk membuat surat pernyataan dan hanya disanksi tindak pidana ringan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, korban pencurian mesin kopi di Aceh Tengah, Aceh justru ditetapkan polisi sebagai tersangka dan terancam hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Sementara di Medan, Sumatera Utara, korban pencurian juga ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Rumah inilah saksi bisu pencurian mesin penggilingan kopi di Wih Bakong, Silih Nara, Aceh Tengah. Sandika, keponakan pemilik mesin kopi, justru ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Sandika Agustus tahun lalu mencari mesin kopi, menemukan dan menangkap pelaku. Namun pelaku melawan saat dibawa ke kantor desa dan mendapat pukulan dari Sandika. Pelaku melapor pada polisi sehingga Sandika harus menghadapi persidangan di Pengadilan Takengon sebagai terdakwa 4 Februari besok. Pencuri itu karena memang pelajaran, Bang. Satu lagi memang memberontak mereka bertiga, Bang. Tidak mau kooperatif dibawa ke desa, Bang. Korban pencurian bersama sejumlah orang melakukan penangkapan terhadap 2 terduga pelaku pencurian di salah satu hotel di kawasan Jalan Jamin Ginting, Medan Tuntungan, Kota Medan pada 23 September 2025 lalu. Korban pencurian sempat menyeret pelaku keluar dan dimasukkan mobil hingga disetrum. Korban pencurian justru ditetapkan polisi sebagai tersangka. Polisi memberikan keterangan dalam kasus ini, korban pencurian dan pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari Aceh Tengah dan Medan, Sumatera Utara, Yusradi dan Adi Palapa Harahap iNews melaporkan.